Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Diana dan saya Namira Eka Pratiwi. Kami dari kelas 10-2. Di sini kami akan menceritakan biografi salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku, yaitu Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu dilahirkan pada tanggal 4 Januari 1800 di Abubu, Nusa Laut, Maluku. Ia merupakan anak pertama dari Kapiten Paulus Tiahahu, salah satu tokoh yang membantu perjuangan Kapiten Patimura ketika Perang Patimura meletus. Ibu Martha diketahui meninggal saat dia masih kecil. Sejak kecil, Martha Christina Tiahahu dikenal sangat pemberani serta memiliki kemauan keras. Ia juga selalu mengikuti ayahnya kemanapun ia pergi, bahkan ketika ayahnya melakukan pertemuan untuk merencanakan perang. Pada tahun 1817, di waktu yang sama pula, Kapiten Patimura juga melakukan perlawanan melawan Belanda di Pulau Saparua, Maluku. Pertempuran melawan Belanda kala itu meluas dari Saparua hingga ke Pulau Nusa Laut. Di usianya yang muda, Martha memiliki keberanian yang tinggi. Sudah 3 kali Martha meminta izin kepada ayahnya untuk ikut berperang, namun selalu ditolak. Larangan tersebut tidak pernah dia hiraukan. Martha tetap ingin ikut bertempur. Dia ikut bertempur melawan Belanda di Saparua membantu Kapitan Patimura. Perlawanan ini termasuk pertempuran besar yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu Perang Patimura. Setelah itu, benteng Beverwijk berhasil diduduki oleh Belanda tanpa perlawan sebab Guru Sosialisa, salah seseorang penduduk, menyatakan menyerah atas nama rakyat. Di daerah Au dan Ulat serta Saparua, Martha bertempur bersama rakyat beserta para raja serta para kapitan. Di kondisi peperangan, ia menolong membawa senjata dan membantu orang yang terluka. Ketika bertempur, Martha Christina suka memegang tombak. Namun kala itu, karena persediaan amunisi yang kurang membuat rakyat mundur ke pegunungan. Pertempuran pun berlanjut. Pada tanggal 11 Oktober 1817, 100 orang pasukan Belanda yang dipimpin oleh Richmond dan Meyer mengempur daerah Ulat. Martha bersama rakyat bertempur sengit mempertahankan tanahnya. Dalam peperangan tersebut, perwira Belanda bernama Richmond tertembak mati oleh peluru rakyat. Pasukan Belanda yang kemudian dipimpin oleh Meyer terkepung di tanjakan Au. Mereka bertahan dari serangan rakyat di segala penjuru. Pertempuran semakin sengit ketika Meyer terkena peluru di leher. Meyer kemudian dievakuasi ke kapal Everston dan komando pasukan Belanda diambil alih oleh Vermeulen Klinger, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1817. Vermeulen Klinger memerintahkan serangan umum di daerah Au dan Ulat. Rakyat yang mulai kehabisan amunisi kemudian melempari pasukan Belanda dengan batu. Pasukan Belanda kala itu mengetahui bahwa pasukan rakyat sudah mulai kehabisan amunisi. Mengetahui hal tersebut, pasukan Belanda kemudian maju dengan senjata lengkap dengan sangkur yang terhunus. Dalam waktu singkat, daerah Au dan Ulat rata dengan tanah. Rakyat yang melakukan perlawanan akhirnya mundur dan bertahan di pegunungan. Martha akan diasingkan ke Pulau Jawa dan dipaksa bekerja di perkebunan kopi. Dia ditempatkan di sebuah ruangan kosong yang gelap. Karena kematian ayahnya membuat dia merasa depresi dan seperti kehilangan akal. Saat sakit, dia tidak mau menerima obat apapun. Dia pun tidak mau makan, membuat tubuhnya semakin lemas. Semangat hidupnya sudah hilang begitu saja. Hanya ada rasa putus asa karena kematian ayahnya. Di usia 17 tahun, seharusnya dia tidak menjadi tahanan kolonial, namun menjadi tahanan orang tuanya yang siap dinikahkan. Tahun 1818, tubuh Martha semakin lemah. Pada tanggal 2 Januari 1818 dini hari, Martha Christina Tiahahu menghembuskan nafas terakhirnya. Dia wafat di antara perairan Pulau Buru dan Pulau Manipa. Jasadnya kemudian dilarung ke laut dengan penghormatan militer. Sekarang tubuhnya bersemayam di Laut Banda. Sosok wanita pemberani ini harus dijadikan inspirasi wanita Indonesia. Kisah hidupnya yang inspiratif. Di usia muda dia sudah berani melawan kolonial Belanda. Dia juga seorang anak yang berbakti dengan ayahnya. Walaupun sejak kecil dia sudah ditinggal mati oleh ibunya.
sehingga kedekatan dengan ayahnya terjalin sangat kuat. Di masanya, Martha termasuk wanita yang berpengaruh. Tidak hanya membawa senjata melawan kolonial, namun dia juga memprovokasi wanita lain untuk berjuang melawan Belanda. Bahkan aparat Belanda kewalahan melawan kegilaannya. Setelah ayahnya meninggal, Martha sempat mencoba melanjutkan perjuangan ayahnya. Sayangnya, sebelum sampai di Pulau Jawa, Martha sudah meninggal dunia dan mayatnya dilarung di Laut Banda. Sekian biografi yang kami sampaikan tentang Martha Krishna Tiahahu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.